gitu. Itu hal yang paling basic bahwa kita tidak perlu, mungkin ketika bermedia sosial perlu nggak sih kita udah siang ya nih ya. Selamat siang. Pagi semuanya. Bu Guru. Ya memang sorry. Saya kira dalam bermedia sosial tentu saja kita sama saja dengan bersosial di hal lainnya gitu, bermedia sosial atau kita berada di kehidupan nyata. Tentu saja kita perlu untuk saling menjaga atau saling berempati untuk bisa tidak menyakiti orang lain. Saya kira itu sih yang penting gitu. Itu hal yang paling basic bahwa kita tidak perlu, mungkin ketika bermedia sosial perlu nggak sih kita memposting ini gitu. Mungkin kita perlu mengkaji ulang lagi apa perlunya, apa pentingnya, apakah ini ada kegunaannya, dan apakah ini bisa memicu hal-hal yang sifatnya buruk. Netizen mungkin bisa berkomentar buruk yang akan menjadi bola liar itu tadi. Atau bagaimana kita bisa menjaga diri kita untuk tidak merespon atau bereaksi ya mungkin ya, bukan merespon. Kalau merespon itu kan sifatnya responsible, merespon, to respond. Tapi ini bereaksi terhadap apa yang kita lihat di media sosial. Ini gampang banget sih kita ngeliat ada sesuatu yang buruk kita nimpalin. Apalagi kalau teman-teman punya akun yang akun apa itu namanya, second akun yang tidak diketahui identitas aslinya, itu bebas banget gitu mau ngomong apa aja gitu. Tapi itu kan hal-hal tersebut mungkin hanya satu lemparan kata-kata buruk itu bisa membuat siapa yang tersakiti itu, kita nggak tahu efeknya seperti apa. Jadi mungkin ya itu tadi, basicnya adalah bagaimana kita punya kesadaran untuk punya empati pada orang lain supaya tidak menyakiti dan supaya bisa memberikan hal yang bermanfaat. Okay, thank you so much. Cara masing-masing orang berbeda-beda dengan metode yang tadi disebut ya. Jadi kalau Dwi melakukan meditasi, mungkin itu bisa disebut meditasi ya Dwi ya? Atau hening. Dan kalau saya kadang-kadang harus gitu berjarak dengan pikiran saya sendiri. Kadang-kadang pikiran kita sendiri itu kan seperti ya itu tadi, kadang-kadang jadi bumerang bagi diri kita sendiri. Kita menginginkan masa depan yang belum tentu terjadi atau memikirkan masa lalu yang sudah lewat. Artinya ketika kita berjarak, maka pikiran itu hening, kita ada di saat ini gitu. Mungkin metode yang sama yang dilakukan Bu Prani dan Gora ketika melakukan refleksi terakhirnya di kolam itu. Kalau untuk apa ya, saya alhamdulillah sih belum pernah dihujat netizen karena saya sendiri juga nggak pernah merespon atau bereaksi terhadap hal-hal itu gitu. Kalau dan alhamdulillah juga jarang sih yang hujat saya, nggak ada deh karena saya juga flat aja gitu ya. Itu tadi, saya bukan flat ya, maksudnya ketika saya posting juga bukan posting yang biasa-biasa aja gitu, nggak ada indikasi untuk direspon secara berlebihan gitu. Kalaupun ada, ya itu tadi, saya tidak bereaksi dan tidak merespon. Mungkin itu lebih baik daripada kita gampang bereaksi. Nah itu dari situ kan bola liar bergulir karena kita gampang bereaksi. Itu sih. Lalu kita perlu berjeda atau berjarak sebelum kita melakukan tindakan. Dan yang pasti mungkin kita perlu berbudi pekerti.